والحمد لله الذي جمعنا
جمعنا في هذا الاجتماع وبهذه المناسبة limpahan puji kehadirat Allah Maha Raja Langit dan Bumi yang Maha menguasai kejadian dan menciptakan alam dari tiada hingga alam ini ada dan dipelihara dengan sempurna hingga alam ini berakhir. Amma yatasaalun الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقهم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال وكانت مرصادا hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Ramainya media yang bertanya dan memperbincangkan hingga mengguncang barat dan timur tentang dekatnya dan kapannya hari kiamat telah dijawab 14 abad yang silam oleh Sang Maha Pemilik alam semesta dan Sang Pencipta hari kiamat. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Tentang apa-apa yang mereka pertanyakan dari sejak dulu, orang-orang sudah mempertanyakan kiamat kapan terjadi. 'Anil naba'il 'azim, tentang kabar yang sangat dahsyat. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka itu selalu berselisih pendapat tentang kapan kejadiannya. Allah menjawab, yang percaya yang tidak percaya. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Mereka semua yang berselisih itu akan mengetahuinya dan sungguh-sungguh mereka akan merasakannya. Percaya atau tidak, berselisih pendapat kapan dan kapan, semuanya akan merasakan dan melihat kiamat. Jawabannya membuka bagi semua yang masih ingin mempertanyakan. Apa yang akan dipertanyakan pada hal yang sudah pasti terjadi. Dan semestinya yang dipertanyakan adalah jika hal itu terjadi, apa yang akan kita berbuat. Sebagaimana ditanyakan oleh kepada Nabi SAW, riwayat Sahih Bukhari, seorang bertanya kepada sahabat, kapan datang hari kiamat itu? Ya Rasulullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, ma'adatlah, itulah jawaban. Kau tanya kapan hari kiamat, yang kau siapkan untuk hari kiamat apa? Kapan datangnya hari ini, esok, tahun depan, bulan depan, 10.000 tahun lagi? Apa yang kau persiapkan jika kiamat itu datang? Kau sibuk meributkan kiamat itu kapan hingga lupa jika kiamat itu datang, apa yang akan menimbamu? Maka ia berkata, ini Rasulullah.
aku sebagai bekal yang ku andalkan cinta kepada Allah dan Rasul. Selesai masalah Rasul orang yang risau dengan datangnya hari kiamat, perbanyaklah orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasul. Itulah jawaban dari Sayyidina Muhammad. Dia akan bersama dengan yang dicintainya. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Dan mereka akan tahu, dan mereka akan tahu sendiri nanti. Dijawab atau tidak. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah jadikan bumi ini berhampar bagaikan hamparan pengadaan? Ada tumbuhan yang tinggi, ada tumbuhan yang rendah, ada padang pasir, ada batuan. Dan naj'alil arda mihada wal jibala awtada, dan gunung-gunung sebagai paku-paku pemanjang. Dibuktikan oleh para ilmuwan kita membahas masalah ini, bahwa bumi memang paku-paku pemanjang bagi gunung adalah paku-paku pemuat bagi bumi, bagi dunia ini. Karena gunung itu sifatnya bagaikan ventilasi untuk apabila lava yang ada di perut bumi ini bergejolak, maka ia akan meledak menghancurkan bumi, namun akan keluar sedikit-sedikit saja lewat gunung-gunung berapi itu hingga tidak terjadi ledakan kehancuran bumi. Bagaikan ventilasi saja, ventilasi udara dari luar yang membuat lebih sejuknya hawa di dalam lava di perut bumi. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada, gunung-gunung sebagai paku-paku pemuat, agar tidak terjadi ledakan hancurnya bumi, sebab goncangan lava yang ada di dalam perut bumi dengan perputaran bumi itu akan bisa membuat ledakan bumi hancur lebur. Tapi ada paku-pakunya, yaitu gunung-gunung yang membuat bumi itu lava yang ada di dalam perut bumi itu jika terjadi guncangan maka akan keluar sedikit lewat gunung meletus sana, gunung meletus sini. Itu kalau tidak ada gunung, bumi sudah hancur dari sejak dulu. Menjadikan paku kuat berjibala awtada wa khalaqnakum azwaja, dan kami ciptakan kalian berpasang-pasangan. Ada yang hidup, ada yang wafat, ada yang lahir, ada yang meninggal, ada yang pria, ada yang wanita, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang susah, ada yang senang, ada yang sedih, ada yang gembira, ada siang, ada malam, tidak ada yang tunggal kecuali Allah. Wa khalaqnakum azwaja ja'alnakum subatan wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam hari bagi kalian untuk beristirahat, dan juga kami jadikan malam hari itu, kami jadikan malam hari bagi kalian untuk pakaian, untuk beristirahat. Ja'alna al-laila libasa, kami tutupkan bumi itu, maksudnya dijadikan gelap supaya untuk beristirahat. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan pula siang hari untuk bekerja. Wa ja'alna al-laila libasa, ditafsirkan juga oleh para mufassirin. Allah jadikan malam hari itu terselubungi, libasa itu pakaian. Maka sebagian para mufassir mengatakan yang dimaksud adalah malam hari tempat orang-orang mulia, para alim billah, para salihin beribadah kepada Allah, memakai pakaian suci ketakwaan, pakaian cahaya, libasut taqwa, pakaian ketakwaan, maksudnya salat malam dan tahajud dijadikan oleh Allah sangat mulia di malam hari. Ja'alna an-nahara ma'asha, kami jadikan siang hari terang benderang untuk bekerja.
Ada juga yang bisa bekerja malam hari dan tidur di siang hari. Namun Allah jadikan ayat-ayat ini petunjuk bagaimana sempurnanya Allah menciptakan bumi dan alam. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا. Kami membangun di atas kalian 7 langit yang berlapis. Kalau para ilmuwan dengan kemampuannya menemukan galaksi-galaksi yang jumlahnya triliunan, bagaimana dengan mereka yang belum menemukan batasnya langit yang pertama? Seluas itu mereka temukan bahwa satu galaksi sudah jumlahnya ratusan miliar planet. Bagaimana kalau jumlah galaksinya miliaran bulan? Galaksi yang terjauh masih belum dijangkau oleh manusia. Galaksi yang terdekat butuh waktu 2 juta tahun untuk mencapai cahaya terbentuknya. Galaksi Andromeda yang terdekat dengan bumi 2 juta tahun cahaya kecepatannya untuk mencapai pandangan Andromeda yang sekarang itu 2 juta tahun yang lalu. Pandangan yang sekarang baru akan terlihat 2 juta tahun yang akan datang, itu galaksi yang terdekat. Bagaimana dengan miliaran galaksi dan bagaimana galaksi yang terjauh? Dan itu belum ujungnya langit yang pertama. Bagaimana dengan Allah katakan kami jadikan 7 langit yang dahsyat dan kuat. Waja'alna fawqakum sab'an shidada. Hadirin yang dimuliakan Allah, fahamlah kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kejadian ini, alam yang dimiliki oleh Allah, yang dibangun oleh Allah, telah dijanjikan oleh Allah akan datang akhirnya. Inna yawmal fasli kana miqata. Hari perkumpulan itu pasti akan tiba. Inna yawmal fasli kana miqata yawman bisyuri fataduna wajah. Terdengar suara sangkakala dan berkumpullah kalian semua berkelompok-kelompok dengan kelompoknya masing-masing. Semoga kemudian kalian di kelompok Sayyidina Muhammad. Jangan di kelompok lain, ya Allah. Jangan satupun dari wajah kami terlihat ada di kelompok yang lain kecuali di kelompok Muhammad Rasulullah. Hadirin yauma yunfakhu fis-suri fanaduna afwajan. Maka kalian semua datang kepadaku dengan kelompok-kelompok. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, wabudihat as-samaa fakanat saraba. 7 langit yang demikian dahsyat terbelah, dan di saat itu bumi telah diratakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yauma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardh. Permukaan bumi ini sudah diratakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemudian dijadikan pada mahsyar. Wa asyraqatil ardu bi nuri rabbiha. Maka terbitlah cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangi mereka yang di padang mahsyar. Yang syukurullah min safi. Sebagaimana hadis yang kita dengar ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggalkan cahaya bulannya sedikit. Wa yasjud lahu mu'min wa mu'min wa mu'minah. Maka sujudlah semua orang-orang muslim muslimat sujud kepada Allah. Maka di saat itu bagi man yasjud di dunia riya'an wa sum'atan, فيذهب يسجد فيعود ظهره فضفا واحدا. Maka orang-orang ada yang ketika saat orang-orang bersujud mereka tidak mampu bersujud,
SAW orang yang sujud di dunia karena hanya ingin dipuji orang lain, tidak karena ibadah kepada Allah. Fayanham liyasjud wa ya'udu dhahrahu faqad. Mereka ingin bersujud, tetap saja punggungnya kaku dan tegak bagaikan paku yang keras. Tidak bisa mereka tunduk apalagi sujud kepada Allah. Inilah Allah katakan yang menyucikan wasabiru yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Hari di mana Allah Subhanahu wa ta'ala meninggalkan sedikit cahaya keagungannya, maka bersujudlah semua orang, namun tersisa orang-orang yang tidak bisa bersujud. Wa kanu min khashyatan absaruhum tarhaquhum billah wa qad kanu yad'una ila sujudi wa hum sami'un. Mereka hanya bisa menunduk malu. Khashyatan absaruhum tarhaquhum billah. Mereka betul-betul merasa terhina dan tercela karena dulu mereka diajak sujud tidak mau sujud kepada Allah. Hadis diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwa para sahabat bertanya, dijelaskan tadi oleh guru kita, hal nara rabbana, wahai Rasulullah, apakah kita bisa melihat Tuhan kita nanti? Rasulullah SAW menjawab, na'am, betul. Seperti kalian jika melihat matahari jika tidak ada awan, apakah ada yang tidak jelasnya? Pasti jelas sekali wahai Rasul. Bagaimana jika kalian lihat bulan kalau sedang purnama, sedang tidak ada awannya? Pasti sangat jelas wahai Rasul. Seperti itulah kalian akan segera dalam kubur. Kalian akan melihat Tuhan kalian seperti itu. Di saat mahsyar, manusia dimuntahkan oleh permukaan bumi, maka digiringlah orang-orang yang tidak menyembah, yang menyembah kepada selain Allah. Ditanya, man rabbukum, siapa man ta'budun, siapa yang kalian sembah? Maka muncullah semua yang mereka sembah selain Allah. Mereka pun mengikuti Tuhan sembahannya masing-masing. Digiring oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipisahkan, tinggallah orang-orang muslimin muslimat dan mereka diberi kemuliaan oleh Allah. Allah singkap sedikit tabir cahaya keagungan, cahaya kewibawaan. Ditanyakan kepada mereka, kenapa kalian masih di sini? Orang lain sudah pergi semua masing-masing. Maka mereka berkata, kami belum jumpa dengan Tuhan kami. Apakah kalian sudah melihat Tuhan kalian? Nah, tidak ta'araflah. Betul kalau seandainya, nah, tidak ta'arafnya. Iya, kalau Tuhan kami mau menunjukkan zatnya pada kami, maka Allah mengangkat sedikit tawil keagungannya semuanya bersujud. Tersisa orang-orang yang tidak mampu bersujud. Yang bersujud, maka mereka dipersilahkan untuk melintasi jembatan sirat dengan cepatnya dan sampai ke dalam surga Allah, karena mereka ahlus sujud. Namun mereka yang tidak mampu bersujud dari kaum dosa, munafik, jarang bersujud pada Allah, tapi muslimin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menyembah selain Allah. Mereka digiring ke dalam api neraka untuk menghabiskan dosa-dosanya dulu. Setelah itu baru menuju surga Allah. Hadirin hadirat, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana engkau mengenal umatmu kelak di dalam api neraka? Maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, araftu min athar sujud.
Aku mengenal umatku. Banyak mereka di neraka memberi pangan puluhan ribu, puluhan juta dan miliar, sudah dalam keadaan yang gosok terbakar hangus. Aku mengenal umatku dengan bekas sujudnya. Inna Allah harama ala al sujud. Inna Allah harama ala al-nar dan ta'budah min ada sujud. Pernah mereka sujud kepada Allah, bekasnya itu tetap ada dan Allah mengharamkan api neraka membakar anggota sujud. Anggota sujud tidak bisa dibakar api neraka. Demikian riwayat Sahih Bukhari. Semoga jangan mendengar ucapan ini aku dan kalian termuliakan di yaumul qiyamah dalam kelompok ahli sujud. Salat kita jagalah, karena itu tanda kesetiaan kita kepada cintanya Allah. Itulah jawaban cintanya kita kepada Allah. Makin kau cinta kepada Allah, makin asyik kau dalam salatmu, dan makin asyik Allah menurunkan ketenangan dalam salatmu. Hadirin-hadirat, jika temui masalah dan kesulitan, maka perbanyaklah doa, perbanyaklah ibadah dan zikir. Allah telah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan permasalahannya mudah. Kita tidak diizinkan Allah mendengar ayat ini kecuali Allah sudah siapkan kemudahan bagi kita, bagi segala kesulitan kita, dengan niat kita untuk ingin bertakwa kepada Allah. Yang dengan itu semoga Allah buka segala kemudahan dari kesulitan kita dengan keberkahan ayat, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, wa may yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa ya'zim lahu ajra." Barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah limpahi rezeki yang luas, dan dari datang rezeki yang tidak yang bayangkan akan datang sebanyak itu, dan berlimpah kepadanya jika dia bertakwa kepada Allah, selesaikan segala kesulitannya. Dan barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah jadikan permasalahannya yang sulit menjadi mudah. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah hapuskan dosa-dosanya dan Allah lipat gandakan pahalanya. Rabbi, limpahkan ini semua kepada kami ya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, para salihin, para aulia, para kekasih Allah, mereka bersiap-siap dan menyiapkan dirinya untuk pindah ke alamul barzakh dengan persiapan yang matang. Kalau kau sudah siap untuk pindah dari rumahmu ke rumah yang lain, belum harinya pindah sudah beli-beli kardus untuk kitab dan lain sebagainya. Kenapa mau pindah? Kita akan pindah ke alam yang abadi. Kapan dan bagaimana persiapan kita untuk pindah? Karena kita semua pasti pindah. Bumi bukan milik kita dan bukan rumah kita. Kita tidak ada yang abadi di bumi ini. Apa yang kita persiapkan? Hadirin yang dimuliakan Allah, di antara para salafus saleh perbuatan mereka memperbanyak zikir dan memperbanyak ibadah. Mereka beli kain kafan, siapkan kain kafannya, lalu mereka pakai kain kafan itu sebagai sejadahnya. Jadi nanti kalau dikafani sudah ada keberkahan salatnya, ibadah zikirnya. Sebagian dari mereka sudah gali kubur dan mereka membaca Al-Quran di kuburnya.
Sayyidatina Rabi'ah Al-Adawiyah radhiyallahu rahmatullah, seorang wali Allah dari kaum wanita yang termasyhur. Rabi'ah Al-Adawiyah mengkhatamkan 7.000 kali khatam Al-Quran di dalam kuburnya sebelum dia wafat, sampai kabar kepada Nabi Mustafa Al-Mukhtar alaihi rahmatullah. Rabi'ah Al-Adawiyah 7.000 kali khatamkan Al-Quran di dalam kuburnya. Aku mesti lebih lagi. Dia mengatakan 8.000 kali khatam Al-Quran di dalam kuburnya Nabi Mustafa Al-Mukhtar alaihi rahmatullah. Demikian keadaan para salihin. Mereka berdoa untuk umat. Sebagian tidak terlihat di atas mimbar, sebagian hanya diam saja kelihatan. Namun mereka terus berdoa memohonkan pengampunan dan hidayah untuk umat. Dan mereka paku-paku menjaga datangnya musibah kepada umat. Semakin sedikit para salihin, maka semakin banyak musibah yang akan datang. Karena semakin sedikit para pendoa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda riwayat Sahih Bukhari, "Yadhhabu as-salihun al-awwal fal-awwal wa yadfa hafalat asy-sya'ir la yubalihim Allah bala." Para salihin satu persatu wafat dan wafat meninggalkan bumi, kata Rasul. Yadhhabu as-salihun al-awwal fal-awwal. Satu persatu orang-orang saleh itu wafat. Yadfa hafalat asy-sya'ir la yubalihim Allah bala. Kalau sudah tidak ada lagi salihin, tersisalah bekas-bekas ataupun sampah yang tidak berarti di mata Allah, yang Allah tidak peduli lagi keadaan mereka. Mau hancur dalam musibah atau tenggelam dalam kenikmatan hingga masuk dalam kuburan, Allah tidak lagi memperdulikan. Berkata Penjajah Islam Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari mensyarahkan hadis ini. Maksudnya adalah para salihin itu selalu berdoa untuk memohon kepada Allah rahmat, maka Allah pun menyayangi umat sekitar karena selalu didoakan. Jadi kalau sudah berdoa kepada Allah tiada, orang yang cinta kepada Allah sirna, orang yang rindu kepada Allah sirna, majlis-majlis zikir semakin sedikit ataupun bahkan sirna. Apalagi yang Allah berikan, tidak ada yang menyentuh Allah. Allah biarkan saja musibah ataupun kenikmatan yang terjadi pada mereka, karena mereka tidak peduli lagi dengan Allah. Tersisa sampah yang Allah tidak pedulikan lagi. La ilaha illallah. Telah wafat Alhamdulillah Nabi Ali bin Ja'far rahimahullah. Beliau adalah teman seperguruan dari Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sagaf. Ayah beliau Al-Habib Ja'far bin Sahibul Hal adalah guru dari Al-Habib Abdul Qadir As-Sagaf. 40 hari tepat setelah wafatnya Al-Habib Abdul Qadir, wafat teman seperjuangannya Al-Habib Ja'far bin di Batu Pahat, Johor, Malaysia. Seorang yang sangat rendah diri dan tawadu. Saya sering kunjung ke rumah. Di sini ada adik saya dan sering kunjung kepada beliau dari Singapura. Rumah yang kecil, tidak cukup masuk 30 orang, tidak cukup rumahnya. 40 orang berangkat tidak cukup. Rumah sederhana. Setengah ruang tamu sudah penuh dengan bawa tua dari orang yang minta air. Setengahnya lagi untuk hidup tamu. Dua hal yang sangat menonjol dari pribadi budi pekerti beliau. Kalau tamu datang di waktu makan, tidak akan diizinkan pergi, kecuali makan dulu. Dan tamu selalu yang dimintai doa. Beliau sangat jarang untuk mau berdoa, tapi tamunya yang disuruh berdoa. Tapi saya mau pamit, mau doakan kamu yang doa.
Tidak, kamu yang doa. Kalau kamu tidak doa, kamu tidak saya berikan pulang. Beliau yang minta tahu doa. Tiap kali kamu datang, tahunya doa kalinya. Akhlak lebih paling diatur oleh terus. Hadirin, setiap para guru-guru ma'rifatillah khususnya dari kalangan habaib kita selalu kunjung, kalau ke Malaysia pasti kunjung ke Batu Pahat di Malaysia. Sayyid Al-Alillah Al-Muslim Muhammad bin Ali Al-Maliki alaihi rahmatullah, kalau ke Malaysia pasti kunjung beliau. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sagar, kalau ke Malaysia pasti kunjung kepada beliau. Al-Habib Al-Marhum Al-Marhullah bin Hasan bin Abdullah Al-Syafiri, kalau ke Malaysia pasti kunjung kepada beliau. Al-Habib Salim bin Abdullah Al-Syafiri alaihi rahmatullah pasti kalau ke Malaysia kunjung kepada beliau. Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Subaid Madinah, kalau ke Malaysia pasti kunjung kepada beliau. Guru mulia kita Al-Muslim Al-Alam Al-Habib Nuar bin Habib, kalau ke Malaysia kunjung ke tempat beliau. Seorang alim billah yang tidak ketahuan, banyak berdoa dan munajat, dan jasa beliau besar untuk majlis Rasulullah SAW. Di awal-awal dakwah sedang dalam guncangan dahsyat pada tahun 2003 awal, tahun 2002. Saat itu memang saya sering menyebut kepada beliau. Saya datang ke tempat beliau dan saya berkata dalam hati, saya punya hutang besar. Dakwah majlis Rasulullah banyak menghabiskan dana. Saya tidak mampu membayar hutang tersebut. Saya datang ke Habib Ali untuk ngadu mohon doa supaya hutang saya bisa selesai di tahun 2002. Saya datang, kamu ramai, tidak bisa saya bicara. Jadi yang saja. Sekeluarnya saya dari rumah beliau, saya katakan dalam hati, wahai Allah, hutang saya pikirkan pada Habib Ali untuk jaga oleh Yesus. Saya tidak mampu lagi untuk mengampunnya. Habib Ali tiba-tiba memanggil salah seorang tamu yang keluar barang kepada yang tahu. Bicara 4 mata lalu beliau masuk. Maka orang itu datang ke saya. Kamu punya hutang. Kok tahu? Tadi Habib Ali tahu saya, katanya kamu punya hutang dan saya disuruh ngasih hutang kamu semua. Saya berpaling dia dari sudah masuk ke dalam rumah. Habib Ali perintahkan lunasi hutang kamu semua. Saya perintahkan berapa hutang kamu semuanya saya lunasi. Bila Allah. Di saat hancur yang majlis Rasulullah SAW, beliau mendukung dengan doa dan munajat. Hadirin kami sore yang lalu beliau wafat 13 Mei 2010. Malam Jumat kami sore menjelang malam Jumat beliau wafat ke Allah Subhanahu Wa Taala. Tepat 40 hari setelah wafatnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sagar. Malam ini kita akan melakukan salat baik untuk beliau. Jamaah yang tidak ada wudu, tidak punya wudu, cukup berdiri saja, ikut berdoa saja. Yang ada wudu kita salat baik seperti biasa, tidak usah mundur bersosok karena kan ini salat tidak ada wudu dan sujudnya. Beliau mengesahkan bahwa kita salat yang dikatakan. Demikian kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah menjaga para salihin kita, menjaga usia mereka, para pendoa, para pendukung dakwah, siang dan malam, para pendukung dakwah Nabi yang tidak terlihat. Mereka bermunajat dengan air mata di malam hari terus membantu dakwah Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka dakwah maju tanpa diketahui justru keberkahan doa mereka yang membuat kemajuan terus maju dan maju. Hadirat yang dimuliakan Allah, semoga Allah jaga para orang-orang salihin dan para orang tua kita, para ulama kita. Allah panjangkan usia mereka, Allah beri kesembuhan dan afiat pada mereka.
karena beban dakwah Sayyidina Nabi Muhammad SAW diwariskan kepada para sahabat bagaikan satu beban yang sangat berat dipangkul oleh beramai-ramai para dai penerus Sayyidina sahabat Rasul. Satu wafat maka beban makin berat bagi yang lainnya. Demikian dari zaman ke zaman sampai ke zaman sekarang ini hanya tinggal berapa banyak para salihin dan para pejuang dakwah yang betul-betul memampu dakwah Sayyidina Nabi Muhammad SAW. Jika roboh satu mata rantai terlepas, maka mulai goncang dan semakin berat beban bagi yang lainnya. Hadirin kita bermunajat dan Allah munculkan generasi salihin, generasi ahli zikir, generasi para wali Allah, generasi para ulama, generasi orang yang berakhlak mulia. Dan Allah Subhanahu wa taala memakmurkan majlis-majlis zikir, menjauhkan musibah dari wilayah kita, dari kota Jakarta, dijauhkan dari segala meteor, dari bencana langit, bencana bumi, bencana banjir, bencana lainnya, dan juga seluruh wilayah muslimin di barat dan timur. Ya Rahman ya Rahim, wa kullu jami'an ya Allah. dan bacakan tahlil yang singkat bersama والخاتمة وثلاث مرات من سورة الإخلاص والمعوذتين حفظكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz Hadir dan juga para aparat keamanan yang turut mengamankan acara kita dari Polres, Polsek dan Polda Metro Jaya. Semoga Allah berikan perlindungan dan keamanan untuk mereka juga para pendengar panitia sekalian dan para tamu masjid. Semoga terima berkah dan rahmat dari Allah SWT. Salam terbaik dipimpin oleh Nabi Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Habib Ali bin Ja'far Al-Aidurus rahimahumullah. Yang kurang paham, imam, ya. Saya sholat seperti sholatnya imam atau sholat wajib itu. Para salihin itu dibagi-bagi